Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Nah, sehat semua ya? Alhamdulillah. Jadi baru kerja atau sudah pulang? Baru sampai rumah, Pak. Wah, lagi canggih Pak. Aku ya lagi teko udan iki, Mas, ya. Tapi ras itu udan ya. Mendung ya jadi udan ya. Yang Mbak Utami, Mbak Putri. Putri kerja nanti, Put. Saya di Nusukan sekarang, Pak. Pindah di Aku pindah di kosan. Nusukan. Ya, soalnya Mbok pindah kamerane do diuripne. bentar, Pak. Masih Urung di adus. Oh, urung adus mesti. Pakai Ketok. laptop nyari jadi lemot, Pak. Izin Oh, off cam ya, Pak. oh ya. Ayo pindah Nusukan ngopo, Put? buka garmen baru di sana, Pak. Oh, bukan di sana. Hmm. Dipindah gitu ya? Iya, kantornya dipindah sana. Oh ya. Kalau Mbak Utami masih di UMS? Bukan, Pak. Masih di UMS? Ye, masih. Nenggo fakultas apa? Kedokteran? Bukan di ilmu kesehatan. Oh, fakultas ilmu kesehatan. DPAA kan ya, Mbak? Di TU-nya, Pak. Oh, DTU. Rifki cek nanti ki. Mas Rifki kerja nanti, Mas. Rifki. Malah aktif iki Rifki. Oh, masih di SWG. Cik kerja toh? Mikir rusak. Jileh ke masjid wae, jileh mik masjid nek rusak ki. Nek mikir rusak jileh mik masjid. Mas Didik kerja Didik. Mas Didik. Halo Mas Didik, selamat sore. Oke, Pak. Ya, Nah, selamat kerja sore, di Pak. mana ya? Nah, kerja di mana aja? Oh, Dukcapil Sukarjo, Pak. Oh, Dukcapil Sukarjo. Oh, Ji, Dukcapil ya, bagian apa Mas? oke. Pelotan sekretariat, Pak. Oh, sekretariat. Ji. Anu apa jenenge? Kakakku kan isih Klaten, Mas. Tapi aku manggon nang Oh, ji. Sukarjo, nek pindah ono wangel ora, Mas? Boten, mengke kula WA anu niku apa? Aplikasi ini pun, Pak. Oh, Jinan tapi pindah kok teko, Pak. aku manggonku nang Sanggerahan. Sanggerahan Grogol iki lho. Rokok. Di Oh, masjid nggih, aja, nggih. Pak. Songko Klaten. Asliku Nggih, nanti saya Klaten. bantu, Pak. Asliku Klaten toh. Yang penting ada surat pindah dari Klaten, Pak. Oh. Dan ada Tapi suratnya dari ribet ya, Klaten nanti engko sampai sini ngurus-ngurus. saya. Heeh. Ya ngurusnya ribet, engko kabeh berubah ya. Iya dah, Mas. Oke, semua. Nah, termasuk Oh. kendaraan apakah punya. Ayo sembarang harus mutasi ya, ribet. Oke. Gak pikir kari weh, pindah ya. Mbak Tiara masih di Korea. Tiara, Masih, Pak. wes, piye nang kono? Aman. Nggak Nang piye-piye, Pak. ora nang kono coronane piye? Udah Coronane ijek mendingan. mubal apa wes anu lerem, Udah normal, Pak. normal ya. Ah iya toh. Kene kene iki sing isih ijek di anu toh. Lagi vaksinasi gitu. Nang kono kuliah yo online kabeh Mbak Tiara di Korea. Sebagian online, sebagian enggak. Jadi Oh. seminggu tuh 5 kali, seminggu 5 kali itu online. Terus seminggu 2 hari itu ke kampus. Oh ya. Lah aku apa nang kono kadem to kae nggo anu nggo topi adem. Iya, Pak. Di sini Oh dingin ya. 3 derajat. Berapa? 3 Berapa? 3 3. derajat? Iya. 3. Iya. Kelonan wae penak no. Wah, adem tenan ya, 3 derajat iki. Aduh ya. Oke. Oke, ini hari ini Ada yang di bawah umur, Pak. oh, siapa yang masih di bawah umur? Saya dan Siapa? teman-teman yang belum menikah. Oh, belum loh Mbak Putri, belum oh ya. Makanya ndang nikah Mbak Putri. Oke, hari ini Kelarin dulu mod S1-nya.
Oh iya, lulus ya, engko lulus, lek nikah ya Pak ya. Ya. Oke, hari ini siapa yang mau menunjukkan tugasnya ada enggak? Tugas yang terakhir. Jojo durung garap. Ora ono. Siska lagi teko ngopo sis? Cek nang kantor sis. Pripun, Pak? Cek nang kantor. Masih, Pak. Oh ya. Minggu depan UAS lo ya. UTS lo ya. Suaranya Pak Eko kurang keras. Minggu depan UTS. Suaranya kurang banter. Sudah cukup Pak. Halo. Sudah? Sudah Pak. Tempat saya sudah. Oh, sudah ya. Oh ya. Mungkin gue Mbak Siska yang kurang banter. Tidak ada. Tidak ada tak anu ya. Baik, nanti sebelum minggu depan UTS ya ini model perencanaan strategis SITI. Ini masih ada yang mau join ya. Nggak pakai email UDB sih. Kalau nggak pakai email UDB harus saya terima gitu. Nggak pakai email UDB langsung melebu. Maaf Pak, terlambat Pak. Oh ya, nggak apa-apa Mas Anari. Sehat Mas? Alhamdulillah. Habis batuk kemarin Pak. Wah, wah, tuh itu musuhnya Mas. Jangan BSC. Aku kayaknya yo anu apa bar cek gitu. Cek itu ternyata anu apa kolesterol karo asam uratnya dhuwur to. Waduh, ora penak tenan awake dah. Kok kandok. Kebanyakan uang itu Pak. Wih, lho kok kan uang ora malah ora kolesterol, Mas. Bukan duit. Oke. Baik, ini ya model perencanaan strategis SITI. Baik, dari proses perencanaan strategis SITI, jadi pada waktu kita mau melakukan perencanaan strategis SI atau TI ini, maka ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yaitu yang pertama itu yang harus dilihat adalah jadi satu organisasi atau perusahaan pada waktu ingin melakukan perencanaan strategis SI maupun TI dalam organisasinya atau dalam perusahaannya, maka tapi yang pertama harus dilalui adalah melihat ya, kondisi lingkungan makro. Ya, harus melihat kondisi lingkungan secara makro. Jadi atau kondisi eksternal ya, kondisi eksternal atau kondisi di luar perusahaan ya, apa yang ada di kondisi di lingkungan luar dari perusahaan atau organisasi tersebut. Baik dari segi kondisi sosial, politik ya, ekonomi yang berada di luar organisasi itu perlu dianalisa, perlu dilakukan analisis. Apakah nanti kondisi di lingkungan makro itu nanti akan mempengaruhi dari proses perencanaan strategis SITI. Ya, misalkan kondisi politik atau kondisi sosial yang ada di lingkungan perusahaan itu harus dilakukan analisis, harus dianalisis dulu ya. Apakah nanti kondisi-kondisi di lingkungan makro, di lingkungan eksternal itu akan mempengaruhi dalam proses perencanaan strategis SITI. Kemudian setelah melakukan analisis lingkungan ya, secara makro, lingkungan eksternal di dalam suatu organisasi atau perusahaan, maka langkah selanjutnya adalah melihat kondisi mikro, kondisi yang ada di dalam atau kondisi internal ya, kondisi internal perusahaan, lingkungan secara mikro, ya, baik secara kondisi yang berkaitan dengan perencanaan strategis, misalkan kondisi SDM, kondisi keuangan, kondisi yang lain sebagainya yang ada di lingkungan perusahaan ya, lingkungan internal perusahaan itu perlu dilakukan analisis dulu ya, untuk dilakukan analisis terhadap lingkungan mikro yang ada di dalam satu perusahaan tersebut ya, sebelum kita melakukan atau tahap pada waktu kita ingin melakukan proses perencanaan strategis STI. Kemudian setelah kita melakukan analisis terhadap lingkungan di luar atau eksternal atau lingkungan makro dan lingkungan internal atau lingkungan mikro, maka langkah selanjutnya adalah kita
melihat ya kondisi yang diinginkan setelah kita melakukan analisis lingkungan secara makro dan mikro atau kondisi lingkungan eksternal maupun internal, maka langkah ketiga kita harus mengetahui sebenarnya kondisi organisasi atau perusahaan yang diinginkan itu seperti apa. Kondisi perusahaan yang ingin kondisi perusahaan atau organisasi yang diinginkan di masa yang akan datang itu seperti apa. Biasanya suatu organisasi atau perusahaan itu kan memiliki visi. Visinya apa yang diinginkan ya. Kondisi dari organisasi yang diinginkan ke depan atau masa depan itu apa. Itu yang perlu dianalisis juga ya, perlu diketahui. Kemudian setelah mengetahui kondisi yang sebenarnya diinginkan atau kondisi yang diinginkan oleh organisasi yang pada masa yang akan datang atau visi dari organisasi itu, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini seperti apa ya. Tadi sudah mengetahui lingkungan secara makro, mengetahui lingkungan secara mikro atau internal di perusahaan, kemudian mengetahui kondisi yang diinginkan perusahaan di masa yang akan datang, kemudian kita lihat kondisi saat ini. Ya, saat ini sampai apa kondisinya perusahaan itu. Ya, kemudian dari itulah ya, melihat dari kondisi yang diinginkan perusahaan atau organisasi, kemudian dari kondisi saat ini yang ada di dalam perusahaan itu, maka akan terlihat gap atau kesenjangan antara kedua kondisi itu. Ya, pasti akan ada gap atau kesenjangan antara kondisi yang diinginkan organisasi yang akan datang dengan kondisi saat ini. Nah, gap itulah yang nanti akan diselesaikan, dilakukan program atau proyek, yaitu dengan melakukan proses perencanaan strategis yang tujuannya untuk menyelesaikan gap tersebut atau kesenjangan yang ada antara kondisi organisasi yang diinginkan di masa depan dengan kondisi organisasi saat ini. Ini ya tujuannya ya untuk mencapai governance dan manajemen. Ini adalah tahapan dari proses perencanaan strategis SI maupun TI. Jadi ini yang perlu dilakukan. Jadi pada waktu kita melakukan makanya tidak mudah melakukan perencanaan strategis SI TI karena melakukan perencanaan strategis SI ini perlu berhubungan langsung dengan tingkatan manajemen. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan adalah bahwa tingkatan manajemen yang berkepentingan untuk melakukan proses perencanaan strategis SIT ini adalah manajemen tingkat atas atau manajemen eksekutif ya. Ini yang memiliki kepentingan untuk mengambil satu kebijakan apakah organisasi ini perlu melakukan perencanaan strategis atau perencanaan strategis SI ini perlu dilakukan atau tidak. Ini yang tergantung dari kebijakan atau keputusan dari manajemen tingkat atas. Inilah proses yang harus dilalui pada waktu kita melakukan perencanaan strategis SITI. Ya, perencanaan strategis SITI tadi sudah disampaikan bahwa yang pertama tadi ya memahami lingkungan makro di mana perusahaan itu berada. Ya. Jadi harus kita lihat posisi perusahaan atau organisasi ini dilihat dari secara makro ya, secara luas ya, di eksternal dari luar perusahaan atau eksternal. Ya. Bagaimana dilihat dari posisi dari kondisi ekonomi di dalam satu negara misalkan ya. Dari perusahaan kita itu dilihat dari sisi perekonomian, dari posisi negara itu kondisinya seperti apa, atau politik atau sosial ya, dari kondisi lingkungan sosial, lingkungan politik ya. Itu harus kita pahami ya, memahami bahwa kondisi perusahaan itu seperti apa letak posisinya agar nanti kita bisa mengambil proses perencanaan strategis ini tepat ya untuk melakukan analisa di lingkungan internal ya, internal itu harus tepat. Kemudian yang kedua tadi melakukan kajian terhadap profil perusahaan tadi ya, jadi lingkungan mikro di dalam perusahaan itu harus kita kaji bagaimana sebenarnya profil perusahaan kita ini, apa yang sudah dicapai di perusahaan ini, kondisi di dalam perusahaan itu seperti apa, berkaitan dengan SDM, berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan kalau perusahaan di bidang manufaktur ya, produksinya dan seterusnya. Ini perlu dikaji terhadap profil perusahaan. Kemudian nanti yang ketiga target yang diinginkan perusahaan itu seperti apa, atau kondisi organisasi atau perusahaan yang diinginkan di masa depan itu seperti apa. Biasanya suatu organisasi atau perusahaan itu memiliki visi ya, visinya yang diinginkan itu seperti apa, gambaran target yang diinginkan itu seperti apa.
Nah, ini adalah tahapan tadi ya yang sudah saya sampaikan. Kemudian yang keempat tadi melihat tadi ya kondisi saat ini. Ya, itu penting karena untuk melakukan perencanaan strategis ininya perencanaan strategis ini kan untuk menyelesaikan ya yaitu kesenjangan antara kondisi yang sebenarnya diinginkan oleh perusahaan di masa yang datang atau visi perusahaan atau organisasi itu seperti apa. Nah, kemudian kita lihat kondisi saat ini ya. Kemudian akan terjadi kesenjangan di antara kedua kondisi ini, yaitu kondisi yang diinginkan A, kondisi yang saat ini B misalkan. Nah, terjadi kesenjangan. Nah, kesenjangan atau gap itulah nanti yang akan dilakukan proses perencanaan strategis. Nah, ini baru hujan nih di sini ya. Deras ini. Kedengeran ya? Ya, mohon maaf ini kalau agak terganggu karena hujan deras, baru saja hujan deras di tempat saya. Nah, ini ya. Nah, ini yang nanti akan iya, sama ya. Berarti sama rata berarti hujan. Ya enggak apa-apa, disyukuri, semoga berkah hujannya. Inilah ya dia. Kemudian setelah melihat kondisi perusahaan saat ini, nanti akan melakukan identifikasi gap ya. Ya, sebenarnya apa gap atau kesenjangan yang terjadi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan di masa depan. Nah, ini yang terpenting karena disinilah letak nanti gap inilah yang nanti akan diselesaikan dari proses dari perencanaan strategis SITI tersebut. Ya, gap inilah yang nanti akan dilakukan suatu proyek program dari perencanaan strategis SITI yang tujuannya untuk mencapai perusahaan itu sesuai dengan yang diinginkan. Ya, kemudian yang keenam tadi ya menyusun program atau proyek dan inisiatif ya yang menjembatani gap yang terjadi ya, untuk menyelesaikan gap yang ada tadi. Nah, ini ya yang letak perencanaan strategisnya di sini. Ya, tapi kan untuk mengetahui gap atau melakukan identifikasi gap ini tadi harus melalui 4 proses di atasnya tadi. Jadi ya harus melihat dulu kondisi lingkungan secara makro, harus bisa melihat kondisi lingkungan secara mikro atau di internal perusahaan, yang tadi makro itu eksternal perusahaan. Kemudian harus bisa melakukan analisis atau mengetahui ya terhadap kondisi yang sebenarnya diinginkan oleh perusahaan itu seperti apa, dan bisa melakukan analisis kondisi yang saat ini terjadi dalam perusahaan, sehingga nanti akan bisa melakukan identifikasi gap atau antara kondisi yang saat ini yang diinginkan dengan kondisi saat ini. Baru nanti bisa gap itu akan diselesaikan dengan menyusun satu program atau proyek ya, yaitu dengan melakukan perencanaan strategis SITI. Itu kemudian yang terakhir tadi ya strategi implementasi perencanaan strategis SITI. Setelah dilakukan penyelesaian gap dengan melakukan program atau proyek, maka program atau proyek itu ya dengan dilakukan strategi implementasi dari rencana strategis SITI. Jadi hasil output dari penyelesaian gap ini adalah berupa suatu strategi implementasi rencana atau berupa blueprint ya. Jadi belum berupa suatu program jadi, tapi berupa suatu blueprint ya, suatu strategi implementasi rencana dari strategis SI atau TI. Ini yang akan diselesaikan dari proses perencanaan strategis STI. Nah, tentu saja untuk berlanjut atau tidak dari hasil blueprint dari rencana strategis SITI ini ya juga tergantung semua kebijakan dari tingkatan manajemen atas mestinya ya, atau bagian eksekutif yang akan menentukan apakah proyek dari rencana strategis SITI ini perlu dilakukan tindak lanjut atau tidak ya. Ini adalah tahapan dari proses perencanaan strategis SITI. Kemudian model dari perencanaan ya pada waktu sudah disetujui ya strategi ini, maka bisa untuk melakukan perencanaan strategis maka bisa memilih model ya. Model dari perencanaan strategis ada 6 nanti yang bisa kita lihat di sini ya, tapi ini kita bahas nanti setelah UTS ya satu-satu. Ada 6 nanti yang bisa digunakan, model yang bisa digunakan dalam proses perencanaan strategi STI, yaitu ada IASP atau Information System Strategy Planning ya, itu yang pertama. Kemudian ada model dengan menggunakan Jahman Framework. Nanti setiap model itu ada tahapannya sendiri-sendiri ya, tahapannya berbeda-beda ya. Nah, ini yang model atau framework yang bisa digunakan pada waktu kita ingin melakukan perencanaan strategis STI. Yang ketiga ada EAP ya, Enterprise Architecture Planning. Kemudian ada framework MITOGAF ya.
kemudian yang kelima itu ada COVID, dan yang terakhir nanti ada IT Strategy Planning Methodology ya. Ini yang buat oleh Pak Rika Biseko Indrajit. Jadi 6 model inilah yang nanti akan kita lihat satu persatu bagaimana masing-masing model itu yang untuk menerapkan atau untuk melakukan proses perencanaan strategis SITI. Ini nanti setelah UTS-nya nanti satu persatu kita bahas. Itu kira-kira mungkin ada yang mau ditanyakan atau tugasnya mau disampaikan. Tugas yang kemarin kalau ada yang mau disampaikan. Ada? Mas Jojo dorong garap ya? Itu dorong garap ya. Aku kan tugas ya deh. Katanya Mbak Siska aku kan tugas Pak. Belum selesai, Pak. Tugas tok. Ya ngono kuwi jenenge kuliah ya akeh tugase kuwi wis biasa. Gitu. Rasa ngeluh. Tugas digarap sak esoe ngono lho. Ya Sis. Siska Nggih, Pak. di tugas di garap sak isoe, dikumpulke sak isoe, ngono rasa ngeluh. Tugas Nggak ngeluh. bisa kerja kelompok, Pak. Oh ya apa kelompokmu piye ketemu ya ora arep kelompok. Itu ya. Jadi nanti UTS minggu depan pertemuan sampai hari ini untuk bahan materinya UTS-nya. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditunjukkan tugasnya kalau yang sudah selesai. Yang kemarin itu tidak bisa meet ya karena apa to kayak lali aku. Jumat kemarin ngopo to Sis aku Sis? Proker atau apa, Pak? Oh iya deng ya, proker ya. Lali aku. Sneaker. Gaweannya akeh ta, Pak? Gaweane akeh Mas. Oh iya, proker ya. Lali lah. Itu ada yang mau disampaikan? UTS-nya nanti sampai hari ini, sampai pertemuan ini. UTS-nya engko tulis tangan. UTS tulis tangan, digarap dhewe ditulis tangan, kemudian nanti hasil pekerjaannya di-upload di e-learning. Ngono, tulis tangan ya. Kok nek ora tulis tangan mesti kowe do copy paste. Ya, Siska terutama sing copy paste, seneng copy paste ngono. Ya, Sis. Kopi teh mawon, Pak. Oh, kopi teh. Ya. Oke gitu. Kemudian ini Mbak, Mas, tolong segera disusun tuh apa proposalnya. Misalnya udah nyusun proposal skripsi nih. Belum, Pak. Waduh, ya jindek endang lho, wis tengah semester pertama. Nah, soalnya semester ini wis ngejok proposal, wis di proposal sehingga nanti masuk semester depan wis tinggal ujian proposal skripsi. Ngono ya. Karena jatahnya 2 semester sing ya namanya RPL itu. Kecuali kalau yang kemarin pengakuan SKSIK lebih dari 2 semester ya. Tapi yang pengakuannya 2 semester ya tolong diusahakan itu segera disusun proposal. Kemarin sudah tak kasih template-nya toh. Template proposalnya sudah dikasih. Apa dikai contoh sisan? Jaluk contohnya sisan proposalnya ngono. Enak tenan ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Dibilang contoh jadwal bimbingan proposalnya. aja, Pak. Belum ada Oh, gambaran soalnya, Pak. Oh, ya nanti tak kasih contoh. Kemarin kan template-nya, nanti tak kasih contoh proposalnya. Ya, terus ya bimbingan kalau bimbingan nek urung duwe proposal piye sing arep bimbing ya seharusnya jenengan buka dulu proposal ya nanti bimbingannya ya proposal kuwi wis nggawe proposal ngono nek durung ngejoke proposal bimbingannya piye. Paham ya? Jadi Belum ada ngejoke bayangan, proposal Pak. sih. Oh, belum ada Pak. bayangan. Bayangke aku lah. Oke lah nanti tak kasih contohnya nanti tak upload contoh proposalnya nanti mungkin punya kalau kan sudah rata-rata bekerja ya di tempat kerja ya, nanti mungkin punya ide apa yang kira-kira mau diselesaikan
di tempat kerja masing-masing itu biar mudah kan di tempat kerja saja studi kasusnya. Itu kira-kira nanti itu. Jadi jangan sampai nanti semester genap depan belum punya proposal. Nanti pasti molor itu. Ya, saya harapkan nanti ya semester depan itu pas awal Februari kan sudah masuk semester genap tuh. Nah, itu sudah proposal wis duwe siap, tinggal nanti daftar skripsi kan ujian proposal gitu loh maksud saya. Jadi jangan sampai nanti semester genap belum belas urung duwe gambaran atau ide. Itu tolong nanti tak kasih contoh proposalnya, terus cobalah kamu punya ide apa, punya kira-kira judul apa, nanti bisa dikonsultasikan dengan saya gitu ya. Di tempat kerja saja studi kasusnya kalau kesulitan mencari studi kasus misalnya di tempat kerja atau apa, itu bisa bisa diselesaikan nanti bisa diusulkan atau bisa diskusi atau bisa konsultasi dengan saya kira-kira judulnya seperti apa Pak, enaknya seperti apa. Saya punya kasus, mungkin kadang mahasiswa itu ada kasus tapi sulit untuk mengambil judul. Ya diceritakan saja kasusnya, permasalahan yang ada di tempat kerja itu seperti apa ya, atau di studi kasus itu permasalahannya apa, dan nanti bisa konsultasi dengan saya. Oh kira-kira judulnya yang tepat itu apa? Begitu kira-kira. Gitu ya. Konsultasinya gimana Pak? Ke kampus itu? Online aja. Online wae. Nanti itu diagendakan ya, nanti maksud saya, disepakati aja nanti hari apa gitu, nanti online bareng-bareng gitu. Lewat ya, online maksud kayak saya gini. gitu Pak tadi Pak, di jadwal. Di jadwal kapan. Tapi harus sudah punya punya ide, punya lah. Saya enggak mau kalau mau konsultasi enggak punya blank, enggak punya ide. Ngerti ya? Iya Pak. Nanti kapan kita agendakan. Pak. Setelah UTS Pak. Ayo setelah UTS ya, nanti setelah UTS kita jadwalkan. Kan kamu hari kosongnya hari apa tuh? Kamis. Jadwal kuliahnya tuh? Kamis, Hah? Pak. Kamis itu saya ngajar jam 7:30. Gimana kalau Kamis habis maghrib gitu, nanti sampai Isya. Ya boleh Pak. Saya kan Kamis ngajar habis Isya itu, nanti habis maghrib aja sampai Isya gitu ya. Setiap Kamis diskusi gitu ya. Iya Iya, Pak. Iya Pak. Iya, Pak. Oh ya, oke. Nanti mulai setelah UTS ya, kita mulai setelah UTS. Nanti setiap hari Kamis habis maghrib sampai Isya kita diskusi khusus untuk skripsi ya. Diskusi khusus untuk proposal skripsi gitu aja, itu ya. Siapa? Iya, Pak. Ya. Oke. Tapi itu tadi dengan syarat ya sebentar, ora krungu iki suarane banter rame ta. Dek, yang ya. Ya. Ya hujannya terus banget, ora krungu suarane. Piye. Piye, Mbak? Saya mau tanya. Yang mau tanya tadi siapa? Ya. Saya Pak. Itu kan Ya, nanti saya- proposal skripsi itu terus sampai apa? Proposalnya itu kan terus sampai skripsi. Iya. Terus Pak kalau Ya, gimana? skripsinya nggak mau bikin sistem gimana Pak? Ada nggak? Ya, ini salah satunya kan mata kuliah ini. Mata kuliah perencanaan strategis SITI ini kan bisa diangkat jadi skripsi, tidak membuat program, tapi dengan apa? Blueprint gitu loh. Bisa saja. Itu tapi kan Paling memang enak- agak sulit. Agak sulit yang perencanaan SITI kan kompleks itu, namanya perencanaan strategis SITI itu kan kompleks. Jadi menyusun rencana strategis SITI dalam satu organisasi keseluruhan. Tapi kalau bikin sistem kan hanya sepotongan dari sistem dari perusahaan itu, misalkan sistem masih pendaftaran mahasiswa misalkan kalau di kampus itu kan dari potongan. Kalau
perencanaan strategis semua sistem yang ada di dalam perusahaan atau organisasi itu dilakukan perencanaan strategis. Nanti berupa blueprint, bukan berupa aplikasi tetapi berupa blueprint. Begitu. Nek saya nyarankan mending sederhana saja, bikin sederhana saja, ya sistem sederhana. Ya aplikasi itu kan kalau saya tahu jenengan itu sibuk semua kecuali Mas Dwi Hendra ini kan dia software host ini ya Mas Dwi Hendra. Iya, Pak. Mas Dwi Hendra Ndek wis masuk urung iki. Nah ini Mas Dwi Hendra kan di mana di software host Picos ya, betul Picos. Iya Pak, Picos Pak. Nah itu kan kalau Mas Hendra kan di software host itu kan enggak masalah ya kayak aplikasi ku kan enggak kayak Mas Hendra kabeh wae aplikasi ini ngono lho. Tidak harus bikin sendiri. Ngono loh. Jadi intinya gini. Jadi ada yang merancang ya. Kemudian kalau nanti tool aplikasinya ya, aplikasinya itu kan untuk membuktikan bahwa rancangan Anda itu betul gitu kan ya. Nah, itu kalau Anda tidak membangun sendiri ya silakan dibuatkan oleh orang lain kan tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting kan Anda menguasai rancangan Anda dan nanti aplikasinya itu sesuai dengan apa yang Anda rancang begitu. Itu solusi karena memang semua sibuk kerja semua gitu loh maksudnya, semua kan sibuk kerja tetapi tetap nanti pada ujian ya Anda yang mempertanggungjawabkan kan, Anda yang presentasi, Anda yang mempertanggungjawabkan ya begitu Mbak siapa tadi ya lupa ya yang tanya tadi siapa Mbak Tiara Mbak Tiara kan nang Korea Mbak Ya makanya saya mau itu ngontak. Ya enggak apa-apa gitu. Itu ada lagi. Ada lagi? Saya sudah Pak. Sudah. Yang lain? Mas Rosid? Masih di kantor toh? Mas Rosid masih di kantor? Iya Pak. Iya. Oh, kantornya mana? Kerja di mana Mas? Di PT Chandrika Pak, di Teluan, Sukoharjo. Apa itu? Itu bikin pakan ternak Pak. Teluan Ya. lampu merah Teluan. Jembatan itu Mbacem itu ke selatan, belok kanan Pak. Belok Nanti, kanan. Oh. Iya, daerah situ Pak. Oh iya. Arah ke Parangjoro itu, jalan ke Parangjoro itu bukan? Iya betul Pak. Oh iya. Bojoku kan wong kono, jadi aku sering lewat kono. Oh daerah situ ya Pak. Oh iya. Parangjoro. Yang lain Berarti, ada? Ya, Gimana? izin bertanya Pak. Itu Ya, nanti gimana? kalau misal blueprint itu termasuk dari perencanaan. Kalau tempat saya kan pakan ternak ya, itu perencanaan penerimaan bahan sampai ke Ya semua lengkap semuanya, tidak ya? hanya itu saja ya, Termasuk mulai dari transportnya SDM, betul SDM, keuangan itu kan semua direncanakan Mas. Oh, Jadi gitu ya. ya nanti untuk menyusunnya kan tergantung kan tingkatan eksekutif bisa menjadwalkan kapan sistem A ini mau diimplementasikan kapan, sistem B mau kapan gitu kan. Sementing kan sudah ada blueprintnya gitu loh Mas. Jadi semua tidak hanya satu sistem, perencanaan strategis. Gitu Mas. Ya, baik Pak. Makasih Pak. Ya. Yang lain? Izin bertanya Pak, Seto Pak. Ya, Mas Anhari silahkan. Jadi kalau yang perencanaan untuk yang kalau kita nggak bikin software, kalau perencanaan itu kan perusahaan kita kan sebenarnya sudah excited, software sudah ada komplit. Kita buat seakan-akan boleh nggak? Ya, nama ini Mas. Sebentar Mas. Kan perusahaan, makanya kan dilihat dulu kondisi tadi kan ada kondisi yang diinginkan perusahaan dengan kondisi yang saat ini. Nah itu dilihat. Pasti ada sistem yang belum ada di sana. Nah, untuk mencapai kondisi yang diinginkan perusahaan di masa depan itu apa, kondisi yang saat ini ya ditulis saja, nanti kan di perencanaan sistem itu akan tertulis, oh ini sistem A ini sudah ada, sistem B sudah ada, oh sistem C ini belum ada, berarti perlu di-create, sistem C itu belum ada, perlu di-create, begitu Mas. Berarti harus sesuai real yang betul. Sudah ada ya, nggak boleh kita bikin nggak boleh. Ya yang sudah ada itu ditulis sudah ada. Ya. Enggak, maksudnya nanti yang
pas pengembangan dulu sampai sekarang Oh, ada itu kan oh, kita pernah merencanakan heeh, tak bikin skripsi gitu belum ya. Tapi sudah terjadi sih sebenarnya beberapa heeh. kayak Dulu ya, Pak. sudah yang membuat jenengan gitu. Saya ikut tim lah, Oh, ikut tim. buat ya. Ya enggak apa-apa, nanti dirancang aja. Perancangan itu kan baru aplikasi ya, perancangannya kan belum. Dirancang kemudian nanti aplikasi itu bisa di apa namanya? Jadi bukan perencanaan strategis, kalau itu berarti ya membangun bangun sistem ya. Jadi misalkan apa sistem informasi apa gitu. Bisa saja Mas. Berarti nggak dicek tuh Pak nanti. Enggak. Oh, ya udah itu aja. Perusahaannya apa Mas? Tapi biasanya kalau perusahaan pemerintahan itu biasanya Pak dosen itu tahu. Oh ini sistem ini sudah ada ini di pemerintahan. Misalnya Mas siapa tadi? Yang di Dukcapil tadi siapa tadi? Siapa mau? Mas Didi ya? Ya, Mas Didi itu kan Dukcapil itu kan sudah punya sistem semua. Itu kalau itu biasanya dosen sudah tahu. Oh ini Dukcapil sudah ada aplikasinya. Lah makanya cari Mas Didi celah yang kira-kira sistem itu tidak dibuat oleh pemerintah. Nah, yang untuk menangani intern dari Dukcapil sendiri gitu loh. Pasti ada di sistem yang khusus untuk menangani ya, yang menangani intern dari Dukcapil sendiri itu pasti ada. Nah, itu yang perlu di apa namanya dibangunkan misalkan. Benar, Mas. Oke. Gitu Mas ya, Mas Anari. Siap Pak, siap. Ya. Yang lain? Yang lain? Tidak ada? Mas Agus? Dinas Kesehatan ini siapa Mbak? Siapa lupa saya jenenge. Maaf Siapa? Pak, salah akun masuk Pak. Iya. Siapa jenengmu Mbak? Lali aku. Dia. Dia yang nanggon Dinas Kesehatan Klaten ya. Ya. Pak mau tanya Pak. Ya, iya. Kalau biasanya di proses skripsi itu lebih enak yang kayak analisis, terus rancang bangun, atau pembuatan sistem ya Pak biasanya ya Pak? Kalau S1 itu analisis, nanti bukti dari hasil analisis itu dibuktikan dengan aplikasi itu, toolnya itu. Berbeda kalau yang D3 ya Mas. Kalau D3 itu memang proyek akhir ya, tugas akhir. Berarti kan dia membuat proyek akhir. Jadi yang ditekankan adalah pada proyeknya, aplikasinya. Tetapi kalau yang S1 ini yang ditekankan nanti analisis. Aplikasi itu adalah untuk membuktikan hasil analisis itu apakah sudah sesuai atau tidak. Perancangan yang Anda lakukan itu apakah sudah sesuai atau tidak. Begitu. Jadi memang itu ya satu memang ditekankan di analisisnya ya. Analisisnya harus ditekankan, harus dikuatkan. Nah, aplikasi itu sebagai toolnya untuk membuktikan bahwa analisisnya Anda itu sesuai gitu loh. Misalkan gini, kalau di pemerintahan kan rata-rata memang sudah ada aplikasi. Kalau misalkan ngambil temanya audit itu bisa nggak Pak? Gimana? Ngambil temanya audit. Ya. Boleh saja. Itu materinya Bu Intan ya. Ya. Itu ya, lebih bisa saja. Ini enggak? Lebih sulit. Ya, lebih sulit. Nanti audit itu kan bisa menggunakan menggunakan beberapa framework. Bisa audit dengan ISO apa, audit dengan framework COVID itu juga bisa digunakan untuk audit, itu boleh saja. Itu memang belum pernah diambil oleh mahasiswa karena itu memang satu proses yang sulit ya untuk mengaudit satu ini. Tapi boleh diambil sebagai judul skripsi. Tidak apa-apa. Itu melakukan audit ya. Auditnya dengan menggunakan apa? Misalkan audit dengan ISO 31000 misalkan, atau audit dengan apa? Ya, apa yang diaudit? Sistem yang ada di Dinas Kesehatan di sana misalkan. Itu bisa saja. Tapi itu tadi ya cukup sulit. Ya kalau jenengan mampu ya tidak apa-apa. Jarang yang membuat itu. Gitu kira-kira Mbak. Kalau saya sarankan mending kan di Dinas Kesehatan itu kan memang aplikasinya sudah dibuat oleh pemerintah semua ya, oleh dinas. Tapi kemungkinan ada satu sistem yang di situ belum ditangani oleh oleh pemerintah. Dinas Kesehatan pasti ada tenaga honorer, gitu kan? Iya. Iya enggak? Nah, tenaga honorer itu kan belum masuk ke
belum masuk ke apa namanya, misalnya kajian itu apakah belum masuk ke pemerintah kan, belum masuk sistemnya pemerintah kan? Belum. Ya belum, itu kan pasti yang menangani adalah di dinas kesehatan itu sendiri. Ya itu kan bisa dijadikan ini kan sebagai apa namanya, untuk menyelesaikan permasalahan di sana kalau memang di situ belum ada sistem yang menangani itu misalkan. Berarti Gitu, rata-rata Mbak. materi skripsinya tentang rancang bangun aplikasi ya, Pak? Iya, betul. Rata-rata kebanyakan karena untuk mempersingkat ya, karena kan rancang bangun sistem itu kan sistem formasi A itu kan potongan dari keseluruhan sistem. Nggih, Pak, matur suwun, Pak. Ya. Yang lain? Cukup? Sudah maghrib? Cukup ya? Ya, Pak. Nanti kita lanjutkan setelah UTS nanti setiap hari hari Kamis ya, hari Kamis ya, habis maghrib nanti untuk diskusi mengenai proposal skripsi. Begitu kira-kira. Nggih, Baik itu Pak. nggih, cukup nggih untuk hari ini. Baik, terima kasih. Selamat malam. Jangan lupa nanti minggu depan UTS ya. Nanti UTS melalui e-learning ya. Semua lihat di e-learning. Soal pengumpulan jawaban dilihat di e-learning. Begitu, terima kasih. Selamat sore. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.